Ya, baik, saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kelas 10 ya, lanjutan dari hukum dasar kimia ya, kita bahas untuk hukum yang kedua yaitu dikenal dengan nama hukum Pros ya, atau dikenalnya dengan nama hukum perbandingan tetap ya. Baik. Untuk hukum Pros ya, atau dikenalnya dengan nama hukum perbandingan tetap ya, yaitu di sini seorang ilmuwan asal Prancis ya, namanya Joseph Louis Pros ya, yaitu meneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa ya. Jadi penelitiannya dilakukan pada tahun 1799 ya. Kemudian penelitian itu membuktikan bahwa setiap senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi tertentu dan tetap. Gitu ya. Jadi suatu senyawa itu tersusun atas unsur-unsur dengan komposisi ya yang tertentu pula dan dalam keadaan tetap. Ya. Baik, oleh karena itu di sini saya lanjutkan, yaitu hukum Pros dikenal sebagai hukum perbandingan tetap. Oke. Nah, jadi perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Ya, jadi nanti setiap zat ya atau setiap senyawa itu memiliki perbandingan tertentu. Ya, jadi istilahnya perbandingannya sendiri-sendiri. Oke, tetap maksudnya apa? Tetap, ini maksudnya sampai nanti itu perbandingannya akan seperti itu. Gitu ya, selama zatnya sama. Baik. Oke, saya ambil contoh yang pertama, yaitu senyawanya adalah NH3. Oke, berarti perbandingannya adalah massa N, yaitu nitrogen, dibanding massanya hidrogen. Baik. Ya, bisa diperhatikan di sini bahwa nitrogen jumlahnya 1 ya, atau banyaknya 1, maka 1 dikalikan AR-nya unsur nitrogen dibanding ya, perhatikan hidrogennya ada 3, maka 3 kali AR-nya hidrogen. Ya, kemudian untuk daftar AR ya, kalian bisa melihat di sistem periodik unsur. Gitu ya, sehingga 1 kali 14 dibagi ya atau dibanding 3 kali 1 ya, 1 adalah AR-nya hidrogen. Baik, sehingga pada senyawa NH3 perbandingan antara N dan hidrogen adalah 14 dibanding 3. Gitu ya. Nah, maka suatu zat nanti ya, jika memenuhi hukum Pros, jika harus memenuhi hukum Pros, maka harus memenuhi perbandingannya. Yaitu berapa perbandingannya? Yang setelah kita hitung di sini, perbandingannya adalah 14 dibanding 3. Dengan catatan 14 miliknya nitrogen, kemudian 3 miliknya hidrogen. Oke, baik. Berikutnya misal saya buat contoh kembali pada senyawa SO3. Oke, maka perbandingan S dengan O-nya berapa? Kita cek dulu. Ya, S-nya atau sulfurnya ada 1. Kemudian oksigennya ada 3. Berarti ya di sini saya tuliskan maka 1 dikalikan AR-nya S. Ya, karena S-nya cuma 1 dibanding 3 kali AR-nya oksigen. Ya, dikarenakan oksigennya ada 3. Baik, ya. Seperti tadi saya utarakan ya bahwa AR atau massa atom relatif ya untuk anak kelas 10 bisa dilihat di sistem periodik unsur. Oke. Sehingga sulfur AR-nya adalah 32, kemudian oksigen AR-nya adalah 16 dikalikan 3. Ya, dikarenakan 3 adalah banyaknya oksigen. Sehingga perbandingannya adalah 32 dibanding 48.
Sehingga kalau kita buat bentuk sederhananya, ya, dengan angka yang paling sederhana, maka nilai perbandingannya adalah 2:3. Baik, dengan catatan 2 itu miliknya S, kemudian 3 adalah miliknya oksigen. Oke, baik. Nah, untuk memahami bagaimana cara mengerjakan soal-soal pada hukum PROS, ya, kita ikuti di slide berikut ini. Baik. Oke, contoh soalnya misalnya dalam suatu percobaan direaksikan 4 gram gas hidrogen dengan 40 gram oksigen. Oke, berapa gram air yang terbentuk dari hasil reaksi tersebut? Ya, baik. Nah, bentuk seperti ini, ya, ini ingat tidak boleh langsung dijumlah seperti hukum kekekalan massa. Ya, tidak boleh. Ya, kenapa? Bisa lihat di sini. Di sini sudah diketahui AR-nya. Ya, ini salah satunya, ya, yaitu bahwa soal ini tidak boleh langsung dijumlah. Gitu ya. Baik. Oke. Nah, sekarang kita cari perbandingan H dan O, ya, jadi antara hidrogen dan oksigen dalam senyawa H2O. Ya, jadi kita cari perbandingannya terlebih dahulu. Oke, baik. Ya, karena senyawa H2O itu hanya 2 dan oksigennya 1, maka perbandingannya adalah 2 kali AR-nya H dibanding AR-nya oksigen. Gitu ya. Sehingga 2 kali 1 dibanding 16. Sehingga bentuk sederhananya adalah 1 dibanding 8. Oke, jadi 1 miliknya H, 8 miliknya oksigen. Ya, baik. Nah, kalau sudah, ya, kita buat bentuk tabel seperti ini untuk mempermudah. Ini adalah nilainya miliknya hidrogen, kemudian yang tengah miliknya oksigen, yang pojok kanan miliknya H2O. Baik, kalau sudah perbandingannya kita masukkan di sini. Jadi 1:8 kita tuliskan terlebih dahulu, gitu ya. Maka bisa dilihat di sini, yaitu untuk hidrogen adalah 1, kemudian untuk oksigen adalah 8. Gitu ya. Baik. Nah, antara 1 dan 8 kita jumlahkan. Sehingga H2O bernilai 9. Paham ya? Jadi perbandingannya kita masukkan terlebih dahulu. Ya, hidrogennya yaitu 1, oksigennya yaitu 8. Ya, H2O-nya tentu saja jumlah. Nah, ya, kalau sudah memenuhi perbandingan PROS, ya, maka boleh dijumlah sesuai dengan yang kemarin yaitu hukum Lavoisier. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah memenuhi perbandingannya, maka boleh dijumlah. Kalau belum memenuhi, maka tidak boleh. Oke, paham ya? Baik, kalau sudah. Nah, untuk masa awal, itu yang diketahui tadi 4 gram hidrogen dan 40 gram oksigen. Ya, baik, saya tulis terlebih dahulu. Ya, maka hidrogennya ada 4 gram, kemudian oksigennya ada 40. Oke. Nah, ini tidak boleh langsung dijumlah. Nah, kita cek terlebih dahulu apakah 4 dan 40 ini sudah memenuhi perbandingan 1 dibanding 8. Itu ya. Nah, cara mudah mengerjakannya adalah, ya, mohon diperhatikan, masa awalnya kalian bagi dengan pembandingnya. Gitu ya. Jadi yang pertama kita cek dulu 4 dibagi 1 karena pembandingnya 1. Itu ya. Jadi saya ulangi, 4 dibagi 1. Yang di atasnya, oke, sehingga hasilnya 4. Ya, saya tulis kecil di sini. Ya, saya tulis di sini. Kemudian sebelahnya yaitu 40, ya, kita bagi 8 yang ada di atasnya.
Baik, 40 dibagi 8 adalah 5. Nah, perhatikan hasil baginya ini kita ambil yang paling kecil. Itu ya. Jadi kalau hasilnya berbeda seperti ini, yang kita ambil adalah hasil pembagian yang paling kecil. Ya, yang paling besar bisa dihapus atau diabaikan. Gitu ya. Baik. Karena di sini 4 hasil baginya dan yang di sini adalah 5, maka yang kita pakai adalah 4. Oke. Baik, sehingga ini saya hapus 5-nya ya, biar tidak terjadi kesalahan. Oke. Baik, kalau sudah maka ya, apa yang terjadi? Kita cek. Ya, ternyata yang bereaksi yaitu adalah sebanyak 4. Oke, taunya dari mana? Baik, 4 yang ada di bereaksi ini kita peroleh dari pembandingnya tadi, hasilnya kita kalikan dengan perbandingannya. Jadi 4 yang ada di sini kita kalikan dengan 1. Ya, hasilnya kita letakkan di bagian yang bereaksi. Ya, baik, itu untuk yang hidrogen. Pak, lalu bagaimana yang oksigen? Yang oksigen sama, yaitu 4 dikalikan 8. Gitu ya. Nah, sehingga ketemunya adalah 32. Ya kan? Masa awalnya 40. Bereaksi itu istilahnya dipakai. Ya, dipakainya 32. Maka masih bisa. Gitu ya. Jadi ibarat kalian dapat uang saku dari ibunya, dari orang tuanya dapat uang saku 40.000. Ya, kemudian dipakai untuk beli makan lah, gitu ya. Atau mungkin membeli sesuatu barang harganya 32.000. Maka masih bisa. Gitu ya. Jadi kalau sama halnya di kimia, ya, kalau di kimia itu lebih baik sisa. Ya, karena kalau kurang nggak boleh nambah. Ya, tidak boleh menambah. Jadi lebih baik sisa. Baik. Nah, kalau sudah, ya, perhatikan di sini angka 4 dan 32 itu sudah memenuhi perbandingan 1 dibanding 8. Gitu ya. Maka boleh dijumlah. Maka 4 boleh dijumlah dengan 32. Oke. Baik. Ya, angka 4-nya saya hapus terlebih dahulu, ya, yang ada di atas tadi, sehingga kalian bisa menjumlahkan 4 ditambah 32. Hasilnya adalah 36. Ya, jadi berapa air yang terbentuk? Air yang terbentuk dari 4 gram gas hidrogen dan 40 gram oksigen ternyata hanya 36 gram. Ya, karena sekali lagi harus memenuhi yaitu hukum perbandingan. Ya, kalau hukum perbandingannya sudah memenuhi yaitu seperti ini 4 dan 32 baru boleh dijumlah sesuai dengan hukum Lavoisier. Oke, sementara 4 dan 40 itu belum memenuhi perbandingan 1 banding 8, maka tidak boleh dijumlah. Ya, baik. Ya, perlahan-lahan bisa dipelajari kembali. Ya, baik. Contoh berikutnya. Ya, mohon maaf. Ya, di sini jadi air yang terbentuk adalah 36 gram. Gitu ya. Baik, soal berikutnya. Nah, untuk membentuk FeS besi sulfida 28 gram belerang bereaksi dengan besi. Berapakah massa mula-mula besi yang bereaksi ya membentuk besi 2 sulfida ya jika pada akhir reaksi terdapat 3 gram besi. Oke. Nah, jadi di sini kita akan mencari perbandingan FeS terlebih dahulu. Ya,
Baik, yang pertama, nah di sini kita cari perbandingan Fe dan S dalam senyawa FeS. Itu ya, sehingga AR-nya Fe dibanding AR-nya S. Ya, airnya sudah ada di sini. Ya, kalian tinggal masukkan. Jadi 56 dibanding 32, ketemunya adalah 7 dibanding 4. Oke. Nah, kalau sudah di sini pada soal perhatikan 28 gram belerang bereaksi dengan besi. Jadi belerangnya itu ternyata ada 28 gram. Ya, maka yang ditanyakan adalah besinya berapa. Gitu ya. Baik. Nah, yang ditanyakan adalah di sini perhatikan massa Fe yang bereaksi. Gitu ya. Nah, maka kita pakai rumus ini. Massa Fe sama dengan Fe dibagi S. Maksudnya perbandingannya Fe dibanding S, miliknya S. Berarti nanti seperti ini, 7 dibanding 4 gitu ya. Kali masanya S. Ya, makanya di sini 7/4 dikalikan 28. Oke. Jadi diingat-ingat ya, kalau ada tipe soal seperti ini, perhatikan dari rumusnya. Ya, kalau yang ditanyakan massa Fe, maka Fe-nya di atas. Gitu ya, perbandingan Fe-nya di atas, S-nya yang di bawah. Kemudian pengalinya tentu miliknya S alias miliknya yang bawah. Paham ya? Jadi misal yang ditanyakan, mohon maaf, misal yang diketahui 28 gram ini miliknya Fe, maka kalau mau mencari S, yaitu S-nya yang di atas, Fe-nya yang di bawah. Gitu ya. Kemudian dikalikan masanya Fe, karena Fe-nya di bawah. Sekali lagi, hanya contoh. Gitu ya. Karena ini yang diketahui adalah belerangnya, maka belerang atau sulfur, ya, lambangnya adalah S, letaknya di posisi bawah. Itu ya, sehingga 7/4 kali 28 yaitu 49 gram. Itu adalah Fe-nya. Baik, di soal ya, perhatikan kembali, jika pada akhir reaksi terdapat 3 gram besi. Oke, berarti di akhir reaksi besinya masih sisa 3 gram. Ya, perhatikan yang bereaksi 49, dia masih punya sisa 3. Maka maka yang ditanyakan, mohon maaf, maka yang ditanyakan besi awalnya berapa? Nah, dari sini kita bisa hitung. Ya, maka massa Fe mula-mula itu adalah Fe reaksi, ya, maksudnya Fe yang bereaksi ditambah Fe yang sisanya dia. Ya, sehingga sama dengan yang bereaksi tadi adalah 49, kita masukkan. Kemudian yang sisa, Fe yang sisa adalah 3. Ya, sesuai yang ada di soal. Sehingga 49 ditambah 3, maka hasilnya adalah 52 gram. Oke, baik, bisa difahami ya. Jadi kalau mau mencari mula-mula, ya tentukan yang bereaksi berapa, kemudian ditambahkan dengan sisanya. Oke, tapi kalau tanya yang bereaksi saja, ya maka jawabannya Fe yang bereaksi 49. Itu ya. Cuma karena yang ditanya adalah jumlah mula-mula, maka 49-nya ditambah dengan sisanya, yaitu 3. Oke, baik. Untuk soal berikutnya. Nah, di sini perbandingan massa unsur besi, belerang, dan oksigen. Oke, saya ulangi. Ada besi, kemudian ada belerang, dan ada oksigen. Perbandingannya adalah 7 dibanding 4 dibanding 8. Oke, dalam senyawa besi 2 sulfat.
berapakah massa unsur belerang mula-mula yang direaksikan dengan besi ya dan oksigen jika terdapat sisa 3 gram belerang ya setelah terbentuk 57 gram besi 2 sulfat. Oke, baik. Nah, yang pertama kita tulis perbandingannya terlebih dahulu, gitu ya, untuk memudahkan, yaitu Fe. Saya tulis ini perbandingannya. Besi itu Fe, ya, belerang itu adalah S, oksigen lambangnya O. Baik, perbandingannya saya tuliskan yaitu 7 dibanding 4 dibanding 8. Oke, baik. Kemudian berikutnya, nah, reaksinya adalah Fe ditambah S ditambah O2. Maka akan jadi FeSO4. Oke, kalau sudah, oke, sehingga massa S yang bereaksi. Oke, sekarang kita hitung massa belerang yang bereaksi. Oke, nah perhatikan ya, di sini maka massa S atau massa belerang yaitu perbandingannya belerang per jumlahnya baru dikalikan massa FeSO4. Ya, perhatikan di sini pada soal, di situ ada kalimat ya, setelah terbentuk 57 gram besi 3, mohon maaf, 57 gram besi 2 sulfat. Ya, besi 2 sulfat itu maksudnya FeSO4. Sehingga kalau mau mencari massanya S sama dengan ya, nilai perbandingannya S dibagi jumlah semua ini. Fe ditambah S ditambah O. Ini nanti dijumlah. Itu ya. Makanya di bagian bawah saya jumlahkan. Fe ditambah S ditambah O baru dikalikan dengan massa FeSO4. Oke. Baik, sehingga nilai S-nya mengikuti yang ada di sini. S nilainya 4. Berarti 4 ya. Per ini dijumlah semua. Berarti 7 tambah 4 tambah 8. Ya, yaitu 19. Ya. Lalu kalikan dengan 57. Baik. Ya, sehingga ketemunya ya nanti kalian hitung ya, ketemunya adalah 12 gram. Ya, jadi belerang yang bereaksi sebanyak 12 gram. Oke. Nah, kalau sudah, nah seperti tadi, maka yang ditanya adalah massa awalnya sulfur, berarti S yang bereaksi ditambah sulfur yang sisa. Oke, yang bereaksi adalah 12, sisanya adalah 3. Ya, sini terdapat sisa 3 gram belerang. Jadi 12 ditambah 3, maka hasilnya adalah 15 gram. Oke, bisa dipahami ya? Ya, baik. Jadi soal yang tadi sebelumnya itu kalau diketahui unsurnya. Gitu ya. Sementara ini yang diketahui massa senyawanya. Gitu ya. Jadi karena senyawa, maka per yang ada di bawahnya itu jumlah senyawanya, yaitu Fe ditambah S ditambah O. Oke, sehingga dijumlahnya adalah perbandingannya tadi, yaitu 7 ditambah 4 ditambah 8. Oke, baik. Soal berikutnya ya, yaitu sejumlah 15 gram unsur karbon bereaksi dengan oksigen membentuk 35 gram karbon monoksida, yaitu rumus kimianya CO. Yang ditanyakan adalah berapakah jumlah karbon dan oksigen berturut-turut yang bereaksi untuk membentuk 21 gram karbon monoksida. Oke, baik.
Ya, langkah pertamanya reaksinya dulu berarti C ditambah O2 jadinya CO. Oke, sesuai di soalnya, perhatikan di sini 15 gram karbon bereaksi dengan oksigen membentuk 35 gram CO. Oke, berarti karbonnya 15. Ya, saya letakkan di sini 15, kemudian CO-nya 35. Saya letakkan di sini. Ya, sesuai yang ada di sini. Nah, berarti massa oksigennya berapa? Ya, kalau bentuknya seperti ini, maka pakai hukum Lavoisier boleh langsung dikurangi. Ya, karena ini contoh. Di sini ya tidak diberikan AR-nya. Ya, berarti ada informasi yang tersembunyi. Ada yang disembunyikan, yaitu apa? Perbandingan C banding O. Itu ya. Di soal cuma diketahui C-nya 15, CO-nya 35. Baik, berarti oksigennya adalah selisihnya. Ya, yaitu 20. Paham ya? Jadi 20 ini yang saya beri warna merah itu diperoleh dari 35 atau yang sebelah kanan dikurangi yang sebelah kiri. Oke? Nah, karena banyaknya C dan banyaknya O sudah ketemu, ya, maka harus kita buat perbandingan. Oke? Ya, maka C dibanding O yaitu angkanya ini kita ambil perbandingan, yaitu 15 dibanding 20. Gitu ya. Maka perbandingannya adalah 3 dibanding 4. Oke. Nah, kalau sudah ya, jadi C-nya adalah 3, oksigennya adalah 4. Oke. Nah, kalau sudah kita buat tabel seperti tadi untuk mempermudah ya. Yaitu di sini C plus O2 menjadi CO2. Oke, mohon maaf, C plus O2 jadinya CO. Ya, ini untuk karbonnya, yang tengah untuk oksigennya, yang pojok kanan untuk CO-nya. Oke, baik. Sekarang nilai perbandingannya kita masukkan dulu. Ya, biar tidak terjadi kesalahan. Berarti 3 miliknya C, yang 4 miliknya oksigen. Oke. Nah, ini miliknya C sebanyak 3, miliknya oksigen sebanyak 4. Oke, baik. Nah, karena ini adalah perbandingan, ya, maka boleh dijumlah. Ya, dijumlahnya adalah 7, ya, karena 3 ditambah 4. Oke. Nah, sekarang yang bereaksi, ya, yang bereaksi ternyata di sini perhatikan, ya, yang ditanyakan adalah jumlah karbon dan oksigen berturut-turut, ya, yang bereaksi supaya membentuk 21 gram karbon monoksida. Jadi CO-nya itu tiba-tiba ada 21. Nah, pertanyaannya adalah berapakah C-nya, berapakah oksigennya. Tapi dengan catatan, ingat, yaitu apa? Harus memenuhi perbandingan 3 banding 4. Jadi nggak boleh ngawur. Gitu ya. Misalnya, Pak, saya jawab C-nya 1 gram, oksigennya 21 gram. Mohon maaf, C-nya 1 gram, oksigennya 20 gram. Kalau dijumlah, memang betul memenuhi 21. Tapi pertanyaannya, apakah 1 dibanding 20 itu sudah memenuhi 3 banding 4? Ternyata belum. Ya, berarti 1 gram C dan 20 gram karbon, mohon maaf, 1 gram C dan 20 gram oksigen itu tidak memenuhi perbandingan. Maka nggak boleh. Itu ya. Nah, Pak, kalau ada soal tipe seperti ini, gimana cara jawabnya? Baik. Ya, ingat-ingat kalau ada tipe seperti ini, ya, maka angka 21 bagilah dengan yang di atasnya. Bagilah dengan perbandingannya. Gitu ya. Nah, jadi ini dibagi ke atas. Saya tulis dibagi. Itu ya. Nah, maka hasilnya ternyata 3.
Ya, jadi 21 bagilah dengan 7 ternyata hasilnya 3. Nah, untuk mengetahui yang bereaksi, maka perbandingannya kalikan hasilnya. Sehingga bisa lihat di sini. Nah, masanya karbon adalah 3 yang warna hitam dari sini kali 3, yaitu kalikan hasilnya. Maka 3 dikalikan 3 ketemunya 9. Oke, berarti karbonnya ada 9 gram. Oksigennya ada berapa? Nah, di sini oksigen itu perhatikan perbandingannya kan 4 kalikan hasilnya yaitu 3. Maka 4 dikalikan 3 sehingga hasilnya adalah 12 gram. Oke, jadi paham ya? Nah, sekarang 9 dan 12 ternyata sudah memenuhi perbandingan yaitu 3 dibanding 4. Ya. Nah, kemudian lihat kalau dijumlah 9 ditambah 12 ternyata hasilnya adalah 21. Oke, sehingga senyawa ini yaitu CO dengan perbandingan 3 dibanding 4 maka dia sudah memenuhi. Itu ya, sehingga C-nya ada 9 gram, karbonnya, mohon maaf, C-nya ada 9 gram, oksigennya ada sebanyak 12 gram. Ya, sehingga dia sudah memenuhi hukum perbandingan. Ya, baik. Inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian. Ya, jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya, gitu ya. Dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya, gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.